Setelah itu kalau dia sudah oke, ini kayaknya satu aja kita butuh agak lama. Oke, yang kedua kita satu aja dulu, sampai kita lihat dia mengambil, satu menguasai satu skill yang baru atau satu materi baru, dia cukup cepat dan dia ndak terlalu, kelihatan, wah so miserable ya, apa ya, begitunya yang dikeluarkan dia itu tenaga atau energi sangat berlebihan. Nah, itu berarti anak kita itu masih, apa ya, krengkelan gitu lah, kalau bahasa Jawanya itu krengkelan. Maaf sayang kalau yang nggak bisa bahasa Jawa. Jadi kalau seperti itu jangan tambah dulu, satu aja dulu. Jadi mengapa saya nggak bisa, ini seperti minum enzim. Jadi kita harus tahu respon anak. Yang penting anak kita itu Eee, effort-nya tuh sedikit dia langsung bisa. Nah, kalau effort-nya dia tuh, setengah mati, ya kita coba bantu dengan mengurangi materi. Nah, itu ya. Jadi saya nggak bisa ngomong, itu harus begini begini begini, itu tergantung tergantung respon anak. Yang penting anaknya jangan buat anak kita itu menderita karena, "Aduh ini setengah mati nih, ini super stres nih buat saya." Jangan, buat itu fun. Nggak bisa pun nggak apa-apa, tapi yang penting fun itu harus lebih penting daripada harus bisa tapi anaknya nangis-nangis atau kita yang nangis. Nah, kalau fun itu masih ada kemungkinan besok-besok kita ulang. Hmm. Dan kalau gitu dia mau mengulang-ulang terus, pastinya dia akan jadi bisa. Tapi kalau sudah nggak fun, nggak mungkin akan mengulang lagi. Anaknya juga sudah stres lihat kita juga sudah stres lihat acara ini. Akhirnya kita kita pun sebagai seorang orang dewasa, kita mencari cara untuk ndak ketemu anak kita, ndak mengajar ini. Acaranya, oh ada acara ini, akhirnya ya karena proaktif itu harus dari orang tua, akhirnya semua nggak akan terjadi. Oke? Sekarang, nah, ada satu hal ya seperti ini, "Assalamualaikum." Nah, itu yang jawab harus "Waalaikumsalam." Nah, ini sesuatu yang saya tahu, ibu bapak banyak yang beragama muslim ya, kita di sini mayoritas agama muslim. Ini juga bisa jadi, sapaan yang kita perkenalkan. Tetapi yang harus di eee, dipikirkan oleh orang tua, sapaan ini adalah sapaan pada waktu kita masuk ke dalam rumah toh, mau masuk ke dalam rumah dari luar kan. Nah, itu harus ditekankan ke anak. Oke, kita mau masuk rumah. Oke, kalau masuk rumah bagaimana? Meskipun itu masuk rumah kita kan kita juga harus ngomong assalamualaikum. Masuk ke rumahnya orang kita juga harus ngomong itu. Jadi kita tekankan, masuk rumah apa? Jadi itu kata kuncinya. Mau masuk rumah kita harus ngomong apa? Nah, akhirnya lama-lama dia ingat. Nah, yang biasanya orang tua eh, eh, gagal adalah gagal mencari keywordnya. Masuk rumah. Keywordnya ini masuk rumah, gitu kan. Jadi jangan lupa memperkenalkan keywordnya ataupun kartu. Nah, tapi kan kartu itu akan diberikan, kartu itu cuma pengingat, tetapi Anda masih harus memberikan pengertian masuk rumah, kalau masuk rumah password-nya itu ngomong ini. Nah, itu yang perlu diingat-ingatkan ke anak supaya anak dalam benaknya tahu, kita tes masuk ke rumah siapa, atau kita masuk ke rumah kita sendiri, terus kita keluar lagi, terus kita masuk lagi. Nah, itu bisa dilakukan. Dan, eee, bagi saya komunikasi satu arah ini, oh, ini adalah masih satu arah ya. Jadi anak di dalam rumah
mama masuk rumah. Nah, bisa yang masuk bergantian. Mamanya masuk, terus habis itu adiknya masuk, habis itu adiknya, bapaknya pulang rumah, pembantunya pulang rumah. Nah, itu latihan sudah berapa kali tiap hari. Jadi ini yang untuk satu arah. Yang dua arah itu tadi yang saya bicarakan, saya keliru memberikan ke 7, 11 ya, untuk dua arahnya. Dua arahnya seperti ini, sama ya. Habis itu, nah di sini saya kasih dua hal untuk yang tidak sama responnya, bisa pakai nama, bisa pakai yang seperti ini. Assalamualaikum dengan waalaikumsalam. Nah, saya berikan contoh dua hal yang untuk komunikasi satu arah dan dua arah, untuk menyapa yang sama responnya dan tidak sama responnya. Nah, setelah itu kita ke arah berkomentar. Oke. Oh, ini jangan dulu ya, berkomentar. Nah, saya sebelum berkomentar, kalau Ibu dan Bapak lihat gambar ini, Anda akan komentar enggak? Halo. Kalau Anda lihat ini, Anda akan komentar enggak? Bingung. Lebih bisa yang dikomentari yang ini atau yang ini? Ibu boleh buka mic-nya kalau Ibu bisa jadi membantu saya. Oke, kalau Anda nggak membantu saya, tolong saya direspon. Karena saya itu kadang-kadang kalau ngomong seperti ini tuh sendirian itu, saya tuh kayak nggak merasa ngomong di depan orang karena kita kan nggak terhubung ya, saya nggak tahu. Udah nyala ya, Bu. Cakep banget. Dia lihat rambut nyala nih. Rambut nyala ya? Oke. Nah, rambut pelangi. Ya. Tapi kalau ini rambutnya kalau ini kan nggak ada ya yang dianuin ya. Lebih nggak ada yang mau dikomentari kan. Kita biasanya ya diem aja lah. Tapi begitu lihat gambar ini, kita langsung wow, rambutnya nyala ya, rambutnya pelangi ya. Nah, itulah saya mau membuat Bapak Ibu tuh tahu kita tuh komentar itu pada hal-hal yang apa. Kita kan nggak mau membuat anak kita kepo, ngomong semua dikomentari yang nggak perlu-perlu diomentari, umpamanya ini. Lihat ini. Oh, rambut hitam, pakai baju coklat. Nah, oh, apa namanya? Matanya sipit, agak sipit. Lah, ngapain komentar yang seperti ini kan nggak pada tempatnya kan. Nah, kita mau mengajarin anak berkomentar, komentarnya sama apa? Hal-hal yang ekstrim. Nah, kenapa saya kasih seperti ini? Supaya Bapak dan Ibu tuh ngerti, oke, kalau saya mau ngajari anak saya berkomentar, itu tuh hal-hal yang bagaimana? Ya carilah hal-hal yang aneh-aneh. Nah, seperti ini. Nah, loh, giginya bogang ya? Nah, kan itu kan. Cantik tapi giginya bogang. Nah, giginya pakai bagel. Ini giginya ada tulisannya Roxy, Roxy. Oh, kalau kita bisa, wah giginya ada metalnya nih. Nah, ini, wah gendut sekali. Waduh, gendut sekali. Nah, kalau ini, wah sepatunya canggih nih, pakai apa aneh, sepatunya aneh. Gitu aja mungkin ya. Handphonenya bisa taruh di sepatunya. Nah, kalau ini mah kakak ada apa-apa komentarnya. Nah, kalau ini, wah makannya banyak sekali. Sampai ini loh, masih ada nih. Ini yang sedang dimakan ini. Masih antri mau dimakan. Nah, kalau ini makan ya biasa-biasa ya mau apa. Nah, kalau kita lihat ini, oh pisangnya biru. Nah, langsung kita komentar. Nah, jadi saya itu mau mengatakan ke ibu-ibu, kalau kita mau mengajarkan kita berkomentar, komentarlah dengan yang benar-benar perlu dikomentari.
Kalau enggak itu nanti ibu akan punya anak yang akan nyerocos terus, ngomong terus, tapi kita capek dengernya. Dia akan karena ibu sangat berhasil ya mengajarkan komentar, akhirnya itu akan jadi komentar-komentar yang nggak perlu-perlu semua semua dikomentari. Maka dari itu sebelum kita mau mengajarkan komentar, kita harus tahu apa yang perlu dikomentari. Ya, kita jangan mengajarkan sampai anak kita itu mengomentari hal-hal yang nggak terlalu perlu. Pertama yang ekstrim-ekstrim ini dulu, nanti baru kita bisa anukan, wah enak sekali nih Bu makannya, atau ini ikannya enak sekali loh gitu ya. Itu kan lebih nggak ekstrim, tapi dia sudah tahu. Nah, begitu dia bisa komentar. Kita cari mungkin pisang biru, kita cari pisang kuning. Wah, kalau umpamanya lihat pisang kuning, kita ngomong pisang, apa ini pisang kuning? Nah, ditanya baru dia jawab. Tapi kalau ini nggak usah ditanya, dia ngomong, wah pisang biru. Pasti kan kita ngomongnya gitu kan. Nah, itulah yang saya mau ibu bapak pertama ajarkan responnya ke anak. Atau anaknya yang sudah bisa pisang. Nah, dia mungkin Mungkin terus Ibu bisa lanjutkan, "Oh, pisang biru ya? Wah, pisang biru." Biasanya kata yang kita kalau itu suatu hal yang ekstrim kita ngomong, "Wah, pisang biru." Nah, jadi senadanya Ibu juga harus ajarkan, jangan pisang biru, eee, makan banyak. Nah, itu kan nggak komentar yang gimana ya, sepatu aneh, jadi ibu katakan dengan senadanya yang seperti orang yang, "Wuh." Jadi harus ada, apa ya itu ya, nada di mana kalau kita komentar untuk hal-hal seperti ini. Ibu pasti tahu lah, saya nggak usah ngajarin ya komentarnya, nadanya. Jadi cuma saya tekankan di sini, pertama kalau anak nggak bisa, kita tunjukkan anehnya di mana, ya toh. Kalau seperti, eee, ini, rambut neon. Dia kalau neon mungkin nggak tahu ya, neon itu apa ya? Terus si ini, rambut, kalau rambut warnanya apa? Hitam, ya toh. Habis itu ibu tunjukkan ini, wah rambut, oh dia mungkin rambut, terus dia bingung mau ngomentari ini apa ini, warna-warni. Wah, rambut warna-warni. Pada waktu ini dia ngomong, rambut hitam. Biasa aja. Tapi kalau ini, wah, rambut warna-warni. Terus mungkin kita, kamu mau nggak rambutnya dicat seperti ini? Tidak. Kalau ini rambutnya terus mungkin dikomparkan, kalau rambutmu apa warnanya? Hitam. Rambut ama apa? Hitam. Nah, jadi seperti itu. Untuk menonjolkan keekstrimannya itu. Cuman seperti itu aja. Nah, jadi, ini bisa jadi guyonan lucu. Kalau ini dia nggak tahu, ya. Kalau ini namanya bogeng itu nggak tahu. Mungkin belum kita perkenalkan ya, perkenalkan dululah. Eee, kalau giginya tanggal satu namanya apa itu giginya? Jadi hilang satu. Jadi pakai hal-hal yang lain. Nah, seperti ini juga. Apa ini ya? Mungkin dia bingung. Tapi dia kalau yang sudah tahu, gendut atau kurus, dia langsung akan bicara. Kalau dia tidak bicara, kita harus memprovokasi dia untuk bisa bicara ini. Misalnya gini, Ibu, "Ini anak laki-laki atau perempuan laki-laki? Sedang apa dia?" Sedang apa, semprot-semprot air mungkin ya, sedang mandi, ada yang ngomong gitu. Terus, kita kan saya kan langsung saya pengennya dia ngomong gendut ya. Wah, kalau anaknya ndak bisa gendut atau kurus kita ngomong, "Ini anak ini besar atau kecil?
besar. Umpamanya dia kecil, oke kecil terhadap gajah. Tapi kan kalau ini kan namanya anak kecil kan enggak ada orang yang badannya seperti ini. Kita ambillah, apa namanya, size normal tubuh anak-anak. Nih kalau ini kecil, ini apalagi. Jadi kembali lagi ke sini. Dia ngomong, "Ini besar atau kecil?" Ya, jadi ini memang lebih ke arah anak-anak yang sudah lumayan, eee, komunikasinya, jadi kita bisa direct dia. Nah, mungkin anak yang kok cuman satu kata bisanya, "Gendut." Mungkin yang ini, "Gigi." Nggak apa-apa, dia ngomong gigi terus kita tambahkan, oh giginya tanggal, giginya nggak ada, namanya bogang. Nah, oh ini mungkin dia ngomong rambut, oh ya bener dia ngomong rambut, terus kita baru tambah, rambutnya apa ini, warna hijau, biru, kuning, hijau, merah muda, warna-warni. Itu, ya. Yang komentar ini memang saya agak sulit kalau mengajarkan ke anak-anak yang nonverbal, karena, kalau dia nonverbalnya sudah bagus, dia langsung ngambil rambut, itu aja kita bisa respon, gitu ya. Nah, tinggal, seberapa banyak kartu yang dia ada di dia, karena dia harus mengatakan, berkomunikasi dengan kita melalui kartu itu. Oke. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan?